Yang saya sampaikan ini belum tentu benar, tapi nggak ada salahnya buat dicoba. 6 kebutuhan dasar manusia. Kita studi kasus ya, ini untuk toko buah kasusnya, market potensialnya adalah orang yang kelebihan berat badan dan ingin turun berat badan plus percaya diri. Nah, yang pertama, 6 kebutuhan dasar itu yang pertama itu rasa aman. Nah, sebenarnya orang itu tidak membeli produk kita, tapi 6 kebutuhan dasar inilah yang mereka sedang penuhi dengan membeli produk atau jasa kita. Dalam hal ini adalah toko buah ya. Oke, yang pertama adalah rasa aman. Rasa aman contohnya seperti apa? Jadi rasa aman ini orang itu ingin memenuhi kebutuhannya dia. Butuhnya apa? Butuhnya seperti studi kasus kita tadi, toko buah kebutuhannya sesuai dengan target marketnya adalah langsing. Kemudian yang kedua, keinginan. Jadi harus memenuhi keinginannya. Keinginannya apa? Setelah langsing sehat tentunya. Yang pertama tuh langsing ya. Karena orang pengen terlihat langsing, terus kemudian sehatnya. Nah, setelah sehat, kita juga rasa aman ini menyelesaikan masalah ketidakpercayaan dirinya dia. Jadi umumnya orang mau diet buah, mereka umumnya karena merasa tidak percaya diri dengan kondisinya saat ini. Nah, rasa aman ini harus kita tampilkan dalam iklan atau promosi kita. Jadi 3 hal ini ya, kalau rasa aman ya, kebutuhan, keinginan, dan masalahnya mereka. Kemudian rasa tidak aman, ini kebalikannya dari rasa aman atau variasi. Orang tuh sudah bosan dengan metode gitu-gitu aja. Orang sudah bosan dengan buah yang gitu-gitu aja. Makanya kita penuhi rasa bosannya mereka ini dengan banyak jenis buah di tempat kita. Meskipun sedikit tapi jenisnya ada banyak. Kemudian rasa penasaran. Jadi bisnis kita memenuhi rasa penasaran yang dimiliki oleh orang tersebut. Rasa penasarannya apa? Oh, misalnya kita nggak terlalu harus banyak ya ambil buah baru. Misalkan buah yang tidak umum. Nah, ini nanti kita pajang jadi display khusus tersendiri. Oh, buah bulan ini yang baru A, B, C, D, E. Jadi dipisahkan. Jadi tidak perlu langsung banyak belinya. Kalau memang laku banyak ya berarti kita harus kulaan lagi yang banyak. Tapi kalau enggak ya udah sebagai daya tariknya orang aja. Oh, setiap bulan ada buah jenis baru yang tidak umum dijual di toko buah lainnya. Kemudian yang ketiga adalah rasa unggul. Rasa unggul ini artinya dia pengen lebih daripada orang lain. Tidak semua orang makan buah secara rutin. Nah, rasa itulah yang kita bangun dalam sebuah iklan kita. Rasa yang membuat orang dia berbeda dengan yang lain, lebih daripada yang lain. Nah, perasaan misalnya ini contoh ya, yang di sini ini contoh. Ada banyak variasi nantinya. Tidak semua orang makan buah secara rutin. Nah, dengan dia beli buah di tempat kita, dia merasa bahwa dirinya lebih unggul daripada orang lain, daripada orang yang tidak makan buah. Kemudian saya mampu. Nah, ini agak lebih sedikit eksklusif ya. Jadi ketika orang mungkin beli buah yang biasa, mungkin buah apel yang biasa, dia beli apel yang impor, misalnya seperti itu. Atau orang beli apel lokal sama-sama lokalnya, orang beli apel yang sudah dipanen 1 minggu yang lalu, atau dia mampu beli yang barusan dipetik dengan harga yang lebih mahal, misalnya seperti itu. Jadi perasaan dia lebih dari yang lain, saya mampu yang sedang dia ingin dapatkan. Nah, kita penuhi melalui iklan kita. Nanti tergantung iklan kita mau jenis yang mana. Fokusnya kita yang mana dulu untuk iklannya. Kita nggak bisa langsung nyantumin semuanya dalam sebuah iklan, agak kesulitan, tapi dibuat per kelompok. Untuk rasa aman, iklan untuk rasa aman, iklan untuk rasa tidak aman, iklan untuk rasa unggul kayak gitu. Terus kemudian rasa terhubung dengan orang lain. Rasa terhubung dengan orang lain ini artinya ketika dia membeli buah, makan buah dari tempat kita, dia merasa menjadi bagian dari apa? Bagian dari orang yang langsing karena diet buah. Jadi itu harapannya dia, mimpinya dia, kita masukin ke dalam iklan kita nantinya. Terus kemudian ada teman baru. Jadi rasa terhubung dengan orang lain ini ketika dia
menggunakan metode diet buah dan beli di tempat kita, ada teman baru karena dia bisa langsung tergabung dalam komunitas diet buah. Jadi kita membuat sebuah gerakan komunitas diet buah, kita sebagai penggagasnya, bisnis kita sebagai penggagasnya. Oke, terus kemudian yang kelima, ini rasa menjadi lebih baik. Nah, rasa menjadi lebih baik ini artinya dia menjadi lebih baik dari masa lalunya dia. Tidak ada kaitannya dengan orang lain di masa sekarang atau masa lalu. Ini hanya berfokus untuk dirinya dia. Jadi dia pengen merasa lebih baik yang sekarang daripada dirinya di masa lalu. Apa dalam hal ini? Ya, dalam ini artinya turun berat badan dan terlihat lebih langsing. Berarti nanti misalkan kalau dimasukkan dalam sebuah iklan, ada konten before after. Before after itu orang yang 6 bulan sebelumnya baru mulai diet buah, kemudian ada foto setelahnya orang 6 bulan makan diet buah. Nah, itu akan membuat dirinya berpikir, oh, kalau saya pakai cara ini, saya akan jadi lebih baik daripada masa lalu saya yang sekarang, maksudnya kan dia sedang menuju masa depan. Hal itu yang perlu kita tonjolkan dalam iklan kita. Terus kemudian ini biasanya dipakai untuk iklan yang kelima ini, rasa menjadi lebih baik ini biasanya dipakai untuk iklan paling sering saya lihat mungkin di skincare, kemudian di diet, kemudian pemutih kayak gitu ya, macam-macam, tapi umumnya seperti itu. Jadi itu membuat orang berpikir untuk menjadi lebih baik di masa depan. Dia sedang memperbaiki masa lalunya, yaitu masa sekarang. Lalu yang keenam, rasa bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini fokusnya adalah orang ini ingin menjadi lebih baik karena dia, si orang lain menjadi lebih baik karena dia, maksudnya ya. Jadi nggak ada kaitannya sama dirinya dia lagi. Kalau tadi kan dirinya dia, yang ini. Nah, yang lebih baik ini tadi lah, yang rasa bermanfaat untuk orang lain ini murni dia ingin menjadi jalan kebaikan untuk orang lain. Orang lain tuh menjadi lebih baik karena dia. Misalnya nih, orang lain itu dalam artian nggak harus orang jauh ya, anak-anaknya dia. Nah, ketika dia beli buah di tempat kita, ketika dia menjalani program diet buah, anak-anaknya secara otomatis di rumahnya akan ikut hidup sehat dengan cara makan buah, karena orang tuanya makan buah. Jadi sekalian gitu loh, bukan hanya dia ingin langsing turun berat badan aja, tapi dia juga bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Nah, saya sudah siapkan ebook 6 Human Needs for Selling, jadi untuk membantu Bapak Ibu supaya bisnisnya lebih mudah dalam membuat iklan atau konten, supaya lebih terarah dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Linknya saya cantumkan di deskripsi ya, nanti silakan download aja, cukup isikan nama, gratis.